Siapa Reza Paten? Apakah dia owner atau founder pemilik Net 89? Rekan-rekan bisa lihat di layar kami. Berdasarkan penelusuran kami, akte pendirian PT SNI atau Simbiotik Multitalenta Indonesia atau Net 89 berdiri tahun 2017 dengan susunan direksinya itu terlampir di situ. Jadi Reza Paten juga di situ awal bergabung itu bukan 2017, 2019. Jadi di situ rekan-rekan bisa tahu siapa pendirinya, siapa yang bertanggung jawab, apakah dia sebagai pemilik, apakah sebagai founder. Nah, Reza Paten bergabung 2019 dengan akun bernama Daftar. Ya. Adapun produk yang dibeli pertama sekali adalah paket starter namanya. Dengan nilai 1.500.000 untuk pembelian ebook Net 89. Nah, dengan demikian, kalau kita simak akta pendiriannya 2017, Reza Paten bukanlah founder atau pemilik Net 89, melainkan dia hanya sebagai member. Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama tadi, Reza Paten bukan founder Net 89 atau PT SNI. Rekan-rekan bisa lihat di akun Instagram resmi PT SNI yang bernama @net89official, jajaran direksi sudah terlampir di situ. Rekan-rekan bisa lihat. Di situ tidak ada namanya Reza Paten. Jadi jelas ya, kami klarifikasi pemerintahan Simpang Siur, tidak ada namanya Reza Paten di situ. Jadi jelas Reza Paten bukanlah founder, melainkan sebagai member biasa. Ini fotonya ya, itu kita ambil dari Instagram. Jadi bukan kata kami itu. Inilah data yang kami dapat untuk menjawab semua simpang siuran berita itu. Yang ketiga, adanya berita yang mengatakan Reza Paten menerima meraup keuntungan antara 100 miliar sampai 500 miliar, lagi-lagi itu adalah absurd, tidak benar. Karena berdasarkan data penarikan bonus yang tercantum pada milik Reza Paten di dashboard PT SNI, Reza Paten menarik bonus penjualan sebesar 11 miliar 259 juta 245.325 rupiah. Itu yang kami temukan. Jadi terbantahkan kalau katanya Reza Paten memperoleh keuntungan antara 100M sampai 500M, saya nggak tahu dari mana. Silakan nanti rekan media cari tahu. Ya. Kami tidak menjudge seseorang, tetapi kami hanya membuka fakta yang sebenarnya. Kemudian poin yang keempat terkait dengan lelang amal. Karena ini menyangkut dengan public figure, tentu kami juga harus sampaikan berdasarkan data dan informasi yang kami terima dari klien kami. Dana pembelian barang lelang amal yang dimenangkan oleh Reza Paten bersumber dari dana pribadi. Jadi tidak ada hubungan dengan Net 89. Banyaknya informasi yang menjadi konsumsi publik dengan angka yang dimenangkan oleh Reza Paten terkait dengan pembelian atau pemenangan lelang Brompton milik Teki Malik 707 juta adalah hasil dari pribadi, tidak ada hubungan dengan Net 89. Demikian juga dengan memenangkan lelang headband milik Atta Halilintar sebesar 2M 222 juta sekian-sekian, juga dari milik pribadi. Sebab sumber dana tersebut dikeluarkan dari dana pribadi Reza Paten. Banyak kegiatannya,
Reza Paten apa pekerjaannya? Tentu rekan-rekan akan bertanya. Kami sampaikan, Reza Paten itu adalah seorang trader. Dia main di trading forex, di kripto juga main di saham, demikian juga dengan usaha konvensional lainnya. Jadi jelas ya, poin keempat itu bahwa dana lelang amal tempo hari yang dimenangkan dari Teki Malik dan Atta Halilintar itu adalah bersumber dari dana pribadi perolehan yang sah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan net 89. Clear sampai di situ. Kemudian poin kelima, pada saat acara pelelangan itu terjadi berkaitan dengan poin 4 tadi, panitia tentu tidak akan bertanya itu sumber dananya dari mana. Rekan-rekan kalau pernah mengikuti lelang, apalagi lelang bebas, saya kira siapa aja boleh datang ke situ. Tidak boleh diatur-atur. Siapa yang sanggup, siapa yang ikhlas menangkan. Apalagi saat itu informasi yang kami dapat relevan dengan ada banyaknya pemberitaan, dana lelang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu Teki Malik ataupun Atta Halilintar. Itu kegiatannya adalah untuk sosial. Reza Paten umat yang taat beragama sehingga dia terpanggil untuk membangun itu, yang digunakan untuk kayak apa namanya itu, untuk pembangunan rumah tapis Quran. Jadi jangan ditarik-tarik, jangan digoreng-goreng. Tujuannya mulia. Reza Paten taat beragama. Demikian juga Teki Malik digunakan menurut Reza adalah lelang itu adalah lelang untuk pembangunan rumah ibadah. Jadi tidak ada yang menyimpang di situ. Jelas kami sampaikan dalam poin kelima ini, panitia lelang tidak bertanya bukan saja kepada Reza Paten apakah dana untuk memenangkan lelang ini diperoleh dari net 9, tidak ada, nggak mungkin, mustahil itu adalah dana pribadi. Seperti yang saya cerita tadi, bahwa dia memiliki usaha-usaha lain di samping dia seorang trading. Mungkin hanya 5 poin yang akan kami klarifikasi untuk menjawab berita-berita yang sudah berkembang, sehingga kawan-kawan bisa membuat pemberitaan yang berimbang. Itu saja mungkin yang kami sampaikan terkait dengan Reza Paten. Kalau ada yang mau bertanya, kami buka sesi bertanya, namun tidak menyimpang dari pokok yang sudah kami jelaskan tadi, karena kami juga tidak berhak juga untuk mengintervensi orang lain. Demikian teman-teman sekalian, saya kira kita atur pertanyaan tidak boleh terlalu banyak karena waktu kita juga sempit ya. Ini jamnya jam berapa? Jam 4. Ya, jadi saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Bang, tanggapan dari Reza Paten sendiri ketika tahu dikaitkan dengan permasalahan soal lelang dengan net 89, tanggapannya gimana, Bang? Dari mana? Coba. Dari Rasis Infotainment. Setelah viralnya hampir 1 minggu tentang dana lelang itu, Reza Paten justru memberitahu kepada kita sebagai tim kuasa hukum. Kita tanya baik-baik, itu dana dari mana? Kamu harus jujur karena ini adalah tujuan mulia. Dia bilang, Bang, itu sumber hasil pribadi, tidak ada hubungan dengan net 89. Ya, dia jelas galau sampai dia telepon di depan saya Atta Halilintar dan Teki Malik itu, maaf Bang, saya jadi ngerepotin abang padahal nggak ada hubungan nama abang di bawah-bawah. Itu jawabannya. Jadi jelas dia bilang tidak ada hubungan sama sekali. Jadi jangan digoreng-goreng. Untuk buktinya sendiri Bang Samad sempat lihat nggak dari Reza? Apa tuh? Mungkin bukti transfernya di transfer ke Atta atau ke Teki Malik? Ya, untuk bukti transfer memang kami belum sempat ambil karena buru-buru. Tapi Reza Paten bilang ada semua resmi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Relevan dengan pemeriksaan di Bareskrim, kami selalu sampaikan supaya dia membuka apa adanya. Perlu rekan-rekan ketahui, Reza Paten sudah memohon supaya menjadi justice kolaborator. Sampai di sini rekan-rekan harus paham. Dia siap untuk membongkar semua apa yang terjadi. Jadi kami juga tidak mau kalau Reza Paten disebut adalah aktor intelektual atau bahkan sebagai pemilik. Dari mana ceritanya?
Di Barreskrim kita sudah buka terang benderang, kami tidak akan tutup itu. Ada lagi? Sejauh ini kan ada 4 public figure Bang. 5 Bang, sejauh ini udah ada berapa orang di lapangan termasuk ini Bang. Hubungannya sejauh ini dengan Teddy itu gimana Bang? Hubungan yang di lapangan Nah. itu. Terus ini kan katanya udah dilapornya dari Januari ya? Bang, itu ya. Sejauh ini udah berapa panggilan di Barreskrim? Iya, kalau perkara ini kan yang masuk laporan di Barreskrim itu yang kami sudah dampingi itu ada 4 laporan yang ada hubungannya dengan Reja Paten, dan itu semua akan dibuka terang benderang itu. Nah, yang belakangan nambah lagi, saya dengar informasinya viral di TV, ada 1 laporan lagi yang mana terlapornya itu 130 berapa itu, 138 orang gitu. Ya termasuk mungkin ya public figure itu, saya nggak tahu ya, itu soal pembuktian biar Barreskrim yang tahu dan pelapor yang tahu. Hanya saja nama Reja Paten juga ada di situ. Itulah makanya menjadi viral. Jadi dia dilaporkan juga di situ katanya. Yang lain? Berarti hingga saat ini apakah Reza Paten masih menjadi member dari Net89 itu sendiri, dan apakah transaksi trading ini masih juga dijalankan oleh Reza Paten? Ya, Reza Paten adalah member lama, bergabung 2012. Dia di situ termasuk tekun, ya, sehingga membernya banyak. Ini kan namanya sistem MLM ya, jadi biasa rekan-rekan bisa tahu pasti banyak member-membernya itu di mana-mana. Nah, Reja Paten dia memperoleh keuntungan 11 miliar itu dari bonus trading, ya, karena membernya banyak. Kemudian dia juga masih ada dana yang belum bisa tertarik di situ, puluhan miliar, hampir 20 miliar lebih. Jadi supaya teman-teman bisa paham, setelah dihentikan kegiatannya PT Net89, saat itu juga nggak bisa ditarik. Cuman karena Reja ini adalah orang yang baik dan tidak tega, ada member-membernya yang komplain, Pak Reja, dana kami di mana dong nggak bisa ditarik? Yang mungkin 2021 ke atas lah, setelah di stop, ya kan, karena tidak boleh ada kegiatan itu. Reja Paten juga ada yang sudah memberikan kontribusi. Ya udah, maka saya mampu, saya kembalikan dari uang member saya yang memang saya anggap baik itu. Jadi dia juga ada yang mengembalikan, walaupun bukan dia yang menerima uang itu, dia hanya mendapat bonus saja. Untuk teknisnya nanti mekanismenya tentu udah masuk dalam teknis penyidikan ya, nggak etis kalau kita bahas di sini. Ya, jadi dihentikan itu bulan Januari 2022 ya, bukan 2021 ya. Gitu. Dihentikannya di situ. Kegiatan Net89 itu. Ada lagi kan? Bang, terkait Net89 status Reja bukan sendiri, Reja Paten sendiri apa sih Bang di Mabes Polri? Ya. Statusnya? Ya mungkin saudara juga sudah tahu, rekan-rekan akan tahu bahwa klien kami sendiri kenapa harus menjadi justice kolaborator, tentu berarti sudah jadi tersangka. Ya. Dan dia membuka apa adanya. Dia sangat kooperatif, tidak dipanggil pun dia datang, dia tidak pernah menghindar. Jadi kalau Anda tanya statusnya, saya sudah sampaikan tadi, Reja Paten sudah mengajukan diri, baik oleh dia sendiri, baik oleh kami sebagai kuasa hukum, agar dilekatkan sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator berarti adalah pelaku sekaligus juga siap kerjasama untuk mengungkap apapun itu. Ya, terjawab ya. Yang akan dibongkar nanti perihal apa ya? Ya, tentu semua kegiatannya, apa yang dia ketahui, bagaimana mekanisme sudah diceritakan di Barreskrim. Semua sudah dibuka di sana. Tidak mungkin kita ceritakan di sini karena itu biarlah ranah penyidikan. Dan klien kami Reja Paten sangat kooperatif, tidak ada yang tutup-tutupi. Ada lagi? Ajuan JC-nya udah diterima? Nah kalau itu kan mekanisme, tapi surat sudah diterima semua, baik kepada Barreskrim maupun ke
LPSK, karena itu jalurnya kan undang-undang LPSK itu. Jadi supaya tidak simpang siur, sesuai dengan pertanyaannya tadi itu, justice kolaborator diajukan ketika dia sudah menjadi tersangka. Itu ya, jelas ya. Tapi Bang, munculnya permasalahan ini kan akhirnya mengaitkan ke tadi yang udah dipaparkan ya, ada 2 public figure. Nah, itu sendiri nanti mekanisme prosesnya seperti apa Bang? Maksudnya gimana? Ya, proses keterkaitan Atta dengan Hakim Malik sendiri, karena kan adanya permasalahan ini mereka jadi terbawa-bawa. Ya, jadi itu kan bagian dari mekanisme penyelidikan sampai penyidikan nanti, tugas polisi sebenarnya. Jadi kalau kita merasa dirugikan, setiap orang punya hak untuk membuat laporan, tetapi nanti dilihat berdasarkan penelitian, berdasarkan pengumpulan bukti-bukti, apakah memenuhi syarat atau layak nggak orang yang dituduh tersebut ikut dipertanggungjawabkan. Itu, jadi itu mekanisme. Nah, perlu saya kasih tahu, kalau kita membuat laporan tidak boleh asal membuat laporan, harus jelas buktinya bisa kita kuatkan dengan alat bukti yang kita miliki. Jadi nggak boleh asal menuding. Itu mekanisme Mas. Nanti. Bang, kan Reza merasa bukan founder dan direktur, artinya kan sekilas mungkin sebagai korban juga ya artinya. Iya. Iya betul. Apakah akan melaporkan juga pihak founder dan Oh iya. Terus ini kan dilaporkan dari Januari kemarin ya. Artinya kan si Reza juga kan punya non-land lah bahasanya. Iya. Sudah berapa banyak yang dikembalikan oleh Reza ke Palu? Pertanyaan cakep itu dari Metro ya. Saya sampaikan tadi bahwa yang dikembalikan ada sebagian. Itu sebagian kecil ya, itu tanggung jawab pribadi dia. Karena dia punya non-land di bawah kan gitu ya. Yang mungkin lihat person-personnya, dia yang tahu itu. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana? Apakah akan mengambil langkah hukum juga dengan diposisikannya Reza itu karena masih ada dananya di dalam? Itu sudah menjadi pertimbangan kami. Dari awal kami sudah kaji. Cuman karena masih banyak yang kami urus sehingga biarlah berproses dulu apa adanya gitu. Itu sudah pasti. Akan tadi. Iya. Penemadi Pak ya. Pengembalian kepada member ya oleh Reza Paten sebenarnya bukan tanggung jawabnya Reza. Ini sebenarnya berangkat dari perasaan iba dan kasihan. Karena mengingat ada beberapa member yang katanya atau mengaku orang tuanya sakit, istrinya melahirkan dan seterusnya. Itu konteksnya Reza untuk memberikan kepada member. Bukan berarti kemudian mewakili pihak manajemen atau pihak SMI. Ya, jangan dipelintir nanti seakan-akan Reza ini orang SMI untuk menggantikan gitu ya kira-kira ya. Saya pikir begitu.